illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Yusabbihunaka ya Allah, yuhammidunaka ya Allah, yuhallilunaka ya Allah, yukabbirunaka ya Allah. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbana, sehat afiatkan jasmani rohani kami, sembuhkan jika ada di antara kami yang sedang sakit, orang tua kami, guru kami, suami, istri, anak-anak, cucu keturunan kami, sehat afiatkan semuanya Allah. Berkahkan hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, lingkungan tempat tinggal kami, usaha pekerjaan kami. Berkahi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, kuatkan tauhid kami, kuatkan iman Islam kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Bahagia pagi ini? Bahagia nggak? Ibu bahagia? Udah ngomong belum sama diri kalau diri ini bahagia? Udah bilang belum? Ayo sekarang tangan kanannya taruh di pundak kiri. Tangan kanannya taruh di pundak kiri, tepuk-tepuk badan ini pelan-pelan, bilang saya bahagia. Saya bahagia. Kurang kompak, saya bahagia. Saya bahagia. Kalau bahagia itu senyum apa cemberut? Coba dong sambil senyum bilang saya bahagia. Saya bahagia. Nah, sekarang tengok kiri kanannya, bener nggak bahagia? Ya, saya khawatir bahagia tapi cemberut. Allah, tapi insya Allah subuh ini semuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita. Kita doakan semua guru-guru kita sehat panjang umur. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, Pak RT, ada Pak RT? Mana Pak RT? Yang mana Pak RT? Oh, sip malam. Pak RW ada Pak RW? Yang mana Pak RW? Sip malam juga? Masya Allah. Kepala desa ada kepala desa? Allahu Akbar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Subuh itu bukan perkara mudah untuk kita lakukan. Apalagi kondisinya subhanallah, semalam hujannya dahsyat. Tiba-tiba pas mau isya, hujan turun banyak. Mau ke masjid, ke masjid enggak. Begitupun tadi subuh. Hujan enggak ya? Oh, cerah. Berangkat ke masjid, selesai azan, turun hujan. Ya, hujan. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita hadir di tempat ini. Ini cara Allah supaya kita faqih fiddin, supaya kita memahami agama,
Jadi jangan sampai kita merasa bangga kalau ada pengajian, kalau ada kegiatan keagamaan, kita nggak hadir, jangan merasa bangga. Justru kebahagiaan itu adalah saat kita bisa hadir. Makanya kalau ada pengajian, ada kegiatan di masjid, kita nggak hadir, hakikatnya bukan karena kita nggak mau hadir, ini yang khawatir. Sebab apa? Semua kita pasti tahu kalau ada kegiatan rutinan di Masjid Al-Muhsanat ini. Ya, para DKM kan sudah mengumumkan ada kegiatan rutinnya setiap hari Ahad. Sebulan sekali. Ya, sebulan sekali ada kegiatan. Ya Allah, semua orang pasti tahu. Nah, ini yang khawatir ketika kita nggak ada, bukan karena kitanya nggak mau datang, bukan karena kitanya nggak tahu, semua pasti tahu. Ini yang khawatir adalah Allah nggak ingin kita ada di masjid. Kalau sudah Allah yang nggak ingin kita ada di masjid, ini celaka buat diri kita. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Allah istiqomahkan kita semua. Ya Allah, ini bahagia kalau subuh kita bisa ada kumpul bersama di masjid berjamaah. Tapi jangan juga begini, tuh dengerin tuh kata Ustadz kemarin, ya subuh di masjid, ente nggak pernah ke masjid gimana sih? Kayak saya dong, sombong itu namanya. Tiba-tiba orang nggak pernah ke masjid datang lagi ke masjid, lah pantesan dia ada di masjid hujan. Orang nanti nggak mau balik lagi. Udah pokoknya kita melakukan amalan-amalan yang memang bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tapi yang paling penting adalah di akhirat. Sebab apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Makanya dunia itu lil jami. Dunia itu untuk semuanya dikasih sama Allah. Yang sholat, yang nggak sholat dikasih sama Allah. Bahkan kadang-kadang kita melihat urusan dunia, yang nggak ibadah, yang nggak sholat, yang nggak soleh, dunianya lebih banyak. Ini yang kadang-kadang kita lihat begitu. Dia emang nggak pernah sholat tapi rezekinya banyak ya. Menurut kita banyak. Tapi Allah ketika memberikan rezeki kepada orang yang ibadah, itu berkah. Bukan banyaknya, berkahnya. Walaupun sedikit, tapi cukup. Ya Bu ya, Bu, dikasih uang sama suami 10 juta seminggu seneng nggak? Hah? Ibu dikasih uang sama suami seminggu 10 juta seneng nggak? Seneng. Bilang apa Bu? Oh, kayaknya beda Pak senyumnya Pak. Seminggu dikasih 10 juta, senyumnya beda. Terus minggu kedua ibu dikasih 2 juta, ibu bilang apa? Minggu ketiga dikasih 200 ribu, ibu bilang apa? Udah beda Pak tuh. Ya Allah. Ya, makanya yang penting kita berkah, insya Allah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Nabi Mulia Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaatul uzma dari Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita minta sama Allah biar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Ya, makanya banyakin baca sholawat insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini Masya Allah ya begitu indah ya, sebab ini adalah merupakan persiapan kita ya, persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Maka temanya adalah maksimalkan Sya'ban untuk menyambut Ramadan. Ya, kita sekarang sedang berada di penghujung. Ini tinggal beberapa hari lagi kita masuk Sya'ban. Memang Sya'ban ini bulan yang seringkali dilupakan. Kalau bahasa orang kampungnya bukan bulan Sya'ban. Ya, bulan apa? Roah ya. Bulan Roah, makanya kadang-kadang lupa ya. Rajab, Roah, puasa katanya begitu. Ya. Masih begitu ya, masih ada juga ya. Rajab, Roah, puasa. Pasti bilang Sya'ban, bukan Sya'ban, Roah. Sya'ban, Roah. Kekeh, Pak. Ya, ini Sya'ban. Ya, berturut-turut nih bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Dipisah satu, Dzulhijjah.
Ah, ini kita bulan Rajab kemarin. Ini kita bahas dari bulan Rajab dulu nih, biar runut. Bulan Rajab kemarin, semua kita banyak sudah mengikuti acara peringatan di bulan Rajab namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukannya sekedar perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, Rabbul Ahdar, berjumpa dengan Allah. Bukannya sekedar itu. Kita ini diingatkan saat peristiwa Isra Mi'raj, kita diingatkan saat kita di titik yang lemah, di titik yang memang menurut kita sudah nggak bisa mampu apa-apa, berbuat apa-apa, yakin pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah ditolong oleh Allah dalam kondisi Rasulullah sedih, galau, pokoknya ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Allah hadiahkan Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini nggak bisa ditalar pakai akal, harus pakai iman. Makanya pelajaran penting dari Isra Mi'raj adalah menguatkan iman kita. Kalau bicara pakai akal, nggak masuk akal Isra Mi'raj. Nabi hanya begitu sebentar perjalanannya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu hanya sebentar. Ya, sepertiga malam sebelum subuh udah balik lagi. Makanya kalau peringatan Isra Mi'raj bagusnya subuh tuh. Ya, jadi ceritanya langsung. Cuman kadang-kadang suka aneh di kita, masa Isra Mi'raj subuh. Nah, itu juga nguji keimanan kita. Mau nggak sholat subuh di masjid, gitu kan? Ini ada saya beberapa jadwal Isra Mi'raj ini subuh. Ya, jadi ngejar waktu subuhnya. Jadi langsung cerita, kan saat Rasulullah cerita, ya, habis subuh Rasulullah cerita. Banyak orang yang nggak percaya. Ya, banyak orang yang nggak percaya. Bahkan orang-orang yang nggak punya iman bilang apa? Majnun. Yang dibilangnya majnun. Nah, tapi kan kalau punya iman, Allah yang punya urusan. Kalau Allah punya urusan, kita sering baca tuh surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, jadi. Hari ini saya ada di sini, Allah punya kehendak. Ya, makanya saya udah izin, habis selesai saya langsung berangkat lagi, Isra lagi, berjalan lagi. Ya. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kita untuk kuat iman kita. Harus yakin sama Allah. Yakin Allah itu memberikan sesuatu itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keinginan. Kalau keinginan terlalu banyak, tapi kebutuhan kita Allah Maha tahu. Maka jangan khawatir kalau kita sudah berikhtiar, jangan khawatir, Allah pasti tolong. Ini banyak kita kan belum ikhtiar, belum apa, udah pasrah aja sama Allah. Ya ikhtiar dulu. Ya ikhtiar dulu. Apalagi kondisi sekarang, ekonomi bukannya gampang sekarang, susah. Ekonomi bukan gampang, susah. Perusahaan-perusahaan sekarang bagaimana berusaha caranya ya supaya pegawainya tidak nyaman, banyak yang begitu. Ya banyak yang begitu. Nah, makanya harus yakin sama Allah. Yang kedua, pelajaran Rajab itu, pelajaran Isra Mi'raj itu, kita harus sabar dalam menghadapi apapun. Sholat, ya sabar. Kalau lagi sholat tuh sabar, jangan pengen kilat ekspres. Apalagi besok Ramadan. Sini imam ada berapa, Ustaz? Banyak. Ada favoritnya imam? Banyak. Ibu punya favorit imam? Yang cepat apa yang santai? Pak, favorit yang cepat apa yang santai? Ini kita kan, ya Allah, nggak sabar kita. Siapa imamnya? Ustadz Hasbu imam. Ya lama. Tenang, aman. Justru kalau ibadah kita itu santai, nikmat. Tapi kadang-kadang kalau kita ibadahnya tergesa-gesa, susah khusyuknya. Sekalipun khusyuk, rokaatnya lupa. Coba deh kita praktekin. Allahu Akbar. Kita lagi belajar khusyuk nih. Wah, khusyuk bacaannya. 2 apa 3? Pernah ngalamin begitu, Pak? Sering.
Berarti belum dilatih nih. Ya belum dilatih untuk sabar sholatnya. Tadi sholat subuh kita berapa menit? Ada 10 menit? 10 menit. Saya mau tanya, kalau sholat subuh di rumah berapa menit? Kan 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat baru 2 menit. Kalau 2 rakaat 1 menit. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita harus introspeksi diri kita nih, ya. Ya Allah. Ya. Jadi ini kita harus sabar. Dan yang paling penting pelajaran dari Isra Mi'raj adalah jaga sholat yang 5 waktu dan tepat waktu. Ini yang paling penting. Jangan sampai sholat zuhurnya keasaran, sholat asarnya ke maghriban, sholat maghribnya ke isyaan, sholat isyanya jadi sholat subuhnya keduhaan. Kirain tetangganya, diintip, tetangga saya rajin amat sholat duhanya ini. Pas taunya rakaat kedua, Allahumma hdini biman hadait. Kok sholat duha pakai kunut ya? Ditanya, Bu, habis sholat duha? Bukan, saya sholat subuh kesiangan. Astagfirullah. Makanya kita kadang-kadang begini, beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dengar ajan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok cepet amat ya, baru zuhur udah asar lagi. Tanya, zuhurnya jam berapa? Makanya jaga yang 5 waktunya, ini penting. Sesibuk apapun kita sholat, Pak. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak di sini yang hadir. Kalau lagi kerja, pernah nggak istri telepon, Pak, udah sholat belum? Hah? Ibu, pernah nggak ibu lagi di rumah, suami lagi kerja di telepon, Mah, udah sholat belum? Pak, yang ada, kita lagi kerja awal bulan, istri nelpon apa, Pak? Oh kan, udah gajian belum? Dan gaji ditanya, sholatnya Bu ditanya. Ya, sholatnya ditanya. Nah, makanya ini kita Isra Mi'raj itu pelajaran penting. Kita harus mau menjaga sholat yang 5 waktu. Dijaga tuh yang 5 waktu. Terutama kepada anak-anak kita. Ini anak-anak kita Masya Allah sekarang. Karena saking asiknya dengan setan gepeng. Ini setan gepeng. Saking asiknya. Coba Bu, suruh makan. Gampang apa susah anak? Ayo nak makan. Sabar. Ayo nak sholat. Sabar. Betul begitu? Anak siapa itu? Allahu Akbar. Ya, jadi ini kita Masya Allah ya. Nah, itu bulan Rajab ya, makanya kita diingatkan tuh supaya kita kuat iman, sabar, jaga sholat yang 5 waktu. Nah, ini sekarang kita mau masuk Syaban nih. Syaban ini memang bulan yang seringkali dilupakan. Ya, seringkali dilupakan. Padahal Syaban itu adalah di mana amalan-amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doa tuh dari mulai bulan Rajab tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu kita minta diberkahi di bulan Rajab. Ya, Ibu bulan Rajab udah dapat berkah apa dapat berkat? Banyakan berkahnya, banyakan berkatnya. Banyakan berkahnya, banyakan berkatnya. Berkat. Ya Allah, kalau tiap malam ada peringatan Isra Mi'raj lumayan Ibu nggak usah masak. Ya, saya kulkas sampai nggak bisa ditutup Pak. Ya, kulkas sampai nggak bisa ditutup karena pintunya rusak. Nah, makanya ayo yang pertama ya, kita harus maksimalkan nih bulan Ramadan dengan amalan-amalan. Perbanyak puasa sunnah.
Ini Sya'ban ini pemanasan. Ya, kita latihan nyambut Ramadan. Makanya ibu-ibu yang masih punya hutang Ramadan, bayar. Ada? Ngaku. Ada nggak? Pura-pura lupa, Pak. Ya, pura-pura lupa. Kan kalau hutang sama manusia bisa ditagih sama manusia. Ini Allah kan nagihnya jangan sampai pas kita mati baru tagih. Naudzubillah min. Bayar, Bu. Makanya nih bapak-bapak latihan nih. Di bulan Syaban ini puasa biar nanti kuat. Ini banyaknya kita gayanya doang. Hari pertama kuat padahal loyo. Hari pertama mah Masya Allah taraweh masjid full. Nanti lu ya masjid full. Subuh full. Pas hari puasa pertama baru jam 8. Aduh lemes. Karena kita nggak dilatih. Rasulullah ngajarin perbanyak puasa tuh. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban sebagai bahan latihan, pemanasan untuk menyambut Ramadan. Karena Ramadan tuh puasanya Masya Allah sebulan full wajib sebulan full, kecuali ada udzur syar'i boleh kita tidak berpuasa, tapi selagi tidak ada udzur syar'i jangan pernah berani meninggalkan puasa Ramadan. Ini yang repot nih sekarang nih, anak-anak kita akan diuji, Pak. Kalau jadi ini program berjalan di bulan Ramadan ini bahaya ya, MBG katanya mau berjalan di bulan Ramadan ya, bahkan ada diinfokan apa yang nggak puasa silakan makanya ngumpet. Nah, ini kan ngajarin nggak bener ini repot ini ya. Makanya ini harus dilatih dari sekarang biar kita teruji di bulan Ramadan insya Allah ya. Bukan hanya puasa, kita bukan hanya memperbanyak puasa, zikirnya juga dikuatin, ya. Zikir itu kalau sudah kita merasakan kenikmatan berzikir, ya Allah, nggak mau berhenti, Pak, nggak mau berhenti ya. Zikirnya tentunya dengan zikir yang benar, jangan asal berzikir ya. Makanya ngamalin zikir itu sudah dituntun oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama ya. Kalau nggak ada sanad zikirnya, nggak ada apa namanya kejelasan tentang zikir itu, jangan coba-coba ngamalin, nanti malah justru membuat kita celaka ya. Berapa banyak orang yang ngamalin zikir tapi nggak jelas zikirnya tujuannya untuk apa, bukan untuk Allah, tujuannya hanya untuk mengejar dunia, yang ada nanti malah urusannya celaka kepada diri sendiri. Jadi kita zikirnya karena Allah saja sudah, karena Allah ya. Ketika kita berzikir karena Allah, nanti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, dan Allah pasti akan membalas setiap apa yang kita baca, jangan khawatir. Tapi kalau hanya tujuannya dunia, ya mungkin saat itu dapat, tapi hanya sebentar dapatnya. Maka hati-hati kita. Ya kalau berzikir, ya sudah yang umum-umum saja. Ya. Tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan yang bisa memberatkan timbangan kita. Ya, kalimat-kalimat itu kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita memuji Allah, kita tahlil, kita membesarkan Allah. Ya, saat kita mengucapkan tasbih subhanallah, Allah bersihkan penyakit lahir batin kita. Punya penyakit enggak hati kita? Punya penyakit enggak hati kita? Hah? Sama keluarga punya penyakit hati? Sama tetangga? Sama suami? Ibu punya penyakit hati sama suami? Enggak, benar. Saya mau tanya, suami ibu romantis apa cuek? Bu, suami ibu romantis apa cuek? Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, istri bapak kalem apa cerewet?
Allah Akbar. Ya, nah, zikir. Jadi zikir itu bisa membersihkan penyakit. Subhanallah, itu Allah bersihkan tuh penyakit, ya, jasmani rohani kita. Ketika kita mengucapkan walhamdulillah, itu Allah tambahkan kenikmatan itu kepada kita. Ya, diberikan kenikmatan itu kepada kita. Ketika kita bertahlil la ilaha illallah, itu Allah kuatkan tauhid kita. Ini jangan sampai tauhid kita, iman kita goyang. Ya, ini Masya Allah. Saya 10 tahun yang lalu itu pernah didatangi orang untuk nanda tangan izin sekolah. Nanda tangan izin sekolah. Saya melihat, ini yang tanda tangan cuma 20 orang kan, dipilih tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, suruh tanda tangan. 20 orang. Itu yang sudah tanda tangan 18 orang. Padahal nama saya paling atas tuh. Tapi saya dibikin belakangan. Ya, dibikin belakangan. Ya. Sengaja dibikin belakangan. Sebab kalau saya duluan, saya nggak akan tanda tangan, yang lain pasti ikut nggak tanda tangan. Tapi karena saya belakangan, yang lain udah tanda tangan, ada yang nomor 19 didatangi itu, Pak Haji, belakang rumah saya. Pak Haji, tolong tanda tangan ini. Dia ngelihat, kok ini Pak Ustadz belum tanda tangan? Coba ke Pak Ustadz dulu. Kalau Pak Ustadz tanda tangan, baru saya tanda tangan. Akhirnya datanglah ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Saya lihat, ini udah tanda tangan semua. Udah Ustadz, tinggal Pak Haji sama Pak Ustadz. Kok Pak Haji belum? Nungguin Pak Ustadz katanya. Ini tanda tangan apa? Ini Ustadz, izin sekolah. Sekolah mana? Itu Ustadz yang di depan. Saya lihat itu bukan sekolah. Ya, saya lihat itu bukan sekolah. Saya bilang apa? Ini maaf, saya bilang. Kumpulin dulu nih semua yang tanda tangan. Kita jelaskan persoalannya apa. Jangan datangin satu-satu. Kalau datangin satu-satu, apalagi RT yang datang. Apalagi berserta rombongannya tuh datang, ada 4 orang yang datang. Itu pasti orang tanda tangan. Tapi kalau dijelaskan, orang akan mikir. Apa kata yang datang ke rumah saya? Pak Ustadz, ini tadinya kita mau dikasih 50.000 yang tanda tangan. Terus kami nego Ustadz, jadi 100.000. Ya Allah, saya bilang, cuman 100.000. Saya dikasih segepok waktu itu. Dikasih segini Pak. Waktu mau bangun hotel, saya dikasih segini. Dikasih segepok. Wah, diajak makan. Ya kan. Santri Pak. GM-nya santri. Ya, GM-nya santri. Saya bilang, ini apa? Undangan Ustadz. Kok undangan tebel amat? Boleh saya buka? Buka Ustadz. Pasti buka. Warna merah Pak. Kira-kira ambil jangan? Dikasih sih dikasih. Jadi fitnah. Saya ambil undangannya, yang merah saya balikin. Setelah itu apa? Diisukan. Ustadz SMS dapat uang. Nerima uang. Yang nyebarinnya aparat lagi. Wah, saya bilang kacau ini urusan. Qadarullah, saya diundang di instansinya untuk ceramah. Kebetulan pimpinannya mau berangkat haji. Saya bilang apa? Berangkat haji nggak boleh bawa uang haram. Jangankan berangkat haji, bangun majelis aja nggak boleh pakai uang haram. Saya sampaikan, saya kemarin begini-begini sama anak buah bapak. Oh begitu Ustadz? Iya. Kaget langsung, dipindah langsung tugasnya. Itu kalau saya nerima saat itu, fitnahnya luar biasa. Setelah itu saya dikirimin parcel. Mau Idul Fitri, mau Ramadan, dikirim parcel tinggi bener, gede, paling gede parcel saya. Saya tanya, saya pas lagi nggak ada di rumah, saya bilang ke istri, Umi, ini dari mana? Tadi Bi ada yang nganterin ke sini. Iya, dari mana? Katanya dari depan, dari sekolahan. Waduh, saya anterin lagi Pak, bawa lagi ke sekolahannya. Itu bukan sekolahan. Sekarang terbukti akhirnya 10 tahun yang lalu. Saya tinggal ngomong enak tuh, dengerin. Makanya dulu saya ngomong apa? Saya bilang 10 tahun yang lalu saya bicara hati-hati, ini bukan sekolahan. Ini akan begini. Akhirnya ya sudah, sekarang mau jadi apa? Saya diganti nama saya sama orang lain. Itu bukan urusan saya lagi, udah tanggung jawab masing-masing. Nah, makanya tadi kuatin tauhidnya dengan zikir la ilaha illallah. Saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sudah menyatakan la
maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Makanya kita hidup ini dipantau, ditatap, diperhatikan oleh Allah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada tempat yang kita sembah kecuali Allah. Cukup Allah yang kita sembah. Ada yang pakai batu akik? Ada yang pakai batu akik? Saya ada di, cuman tadi saya copot, ada di rompi. Ya, maaf, batu akik jangan pernah kita mempercayai ada kekuatan di situ. Kalau kita percaya ada kekuatan, musyrik kita. Musyrik kita. Saya kalau pakai batu akik ditanya, Ustadz itu batu apa? Saya nggak paham itu batu apa. Yang penting saya pakai, dikasih hadiah saya pakai. Ini buat hiasan tangan. Maaf Pak, saya ini bukan anak kiai, bukan anak ustadz. Bapak saya jawara Pak. Bapak saya jawara. Itu punya golok umurnya lebih tua dari saya. Golok itu. Saya belum lahir, golok itu sudah ada. Bapak saya meninggal tahun 2005. Bapak saya punya murid memang. Ya, punya perguruan, punya murid. Itu murid-muridnya nyariin golok itu Pak. Karena golok itu punya sejarah. Bekas bacok orang. Ya, misalnya bekas bacok orang. Dan golok itu memang ya namanya jawara dulu kan beda Pak. Ya sama jawara sekarang ya. Oh jawara sekarang mah ya lembek-lembek lah gitu ya. Hanya modal berani doangan, modal seragam doangan jawara sekarang mah. Ya. Itu Masya Allah. Itu golok dicari sama murid-muridnya. Kata murid-muridnya apa? Sampai ke telinga saya. Itu goloknya almarhum kemana ya? Ada yang bilang, oh itu mah yang megang orang sakti. Orang hebat. Bukan orang sembarangan. Anak-anak juga nggak mungkin tuh. Ada di anaknya, nggak ada, bukan di anaknya. Itu ada di orang sakti, orang hebat. Itu kalau dibuka golok itu kiamat. Sampai ke telinga saya. Saya bilang, ente datang deh ke rumah. Ya, yang nyampein ke saya tuh, dia dapat cerita dari orang kan, ente datang ke rumah. Ntar ente foto atau video, ente buka kiamat apa enggak. Datang ke rumah saya Pak. Saya unjuk di goloknya. Oh iya Ustaz, ini goloknya. Dibuka sama dia. Kok bisa Ustaz gampang? Emang golok biasa kok. Nggak ada kekuatan apa-apa. Saya bilang, yang punya kekuatan itu Allah. Akhirnya saya simpen, saya umpetin pada di atas lemari. Ibu saya nggak tahu, adik-adik saya nggak ada yang tahu. Saya umpetin di atas lemari. Ya. Nah, 2025 kemarin, saya asah golok itu. Saya pakai buat nyembelih kurban. Setelah 25 tahun meninggal, golok itu saya keluarkan. Kaget semua orang. Loh, itu kan goloknya almarhum. Iya, saya bilang, kok dipakai motong Ustaz? Emang kenapa? Lebih manfaat. Jadi ada amal jariah yang sampai kepada almarhum. Tuh, makanya hati-hati. Kuatin tauhidnya. Kalau sudah la maujuda illallah, la ma'buda illallah, tempat kita menyembah hanya Allah. Cukup Allah. La matluba illallah. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti la matluba illallah. Nah, ini kita tidak tempat meminta kecuali Allah. Ibu ngerengek-rengek ke suami minta duit, kalau nggak dikasih ngambek nggak? Sewot nggak Bu? Marah nggak? Marah. Bapak ngerengek-rengek ke istri, minta sesuatu, marah nggak Pak? Marah. Ya, ini cukup, makanya minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, sudah doa. Setelah ikhtiar, doa, minta sama Allah. Allah akan mengabulkan permohonan hambanya yang mereka memohon kepadaku, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan hambaku yang mereka memohon kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Yang penting mereka semua adalah melakukan apa? Menjalankan perintahku dan beriman kepadaku. Tuh, makanya minta sama Allah, nanti Allah kabulkan. Yang usahanya pengen lancar, minta sama Allah, nggak usah datang ke dukun. Yang nggak usah datang ke dukun. Ya, datangnya sama Allah. Kalau datang ke dukun, dibodoh-bodohin kita. Yang ada uang kita habis.
Orang pengen cantik, orang pengen banyak lihat, pasang susuk. Itu membuat kita celaka. Ya, pengen usaha maju, datang ke dukun, kata dukunnya apa? Taruh cabai satu, bawang satu, gantung di lawang pintu warung. Mana laku cabai satu, bawang satu. Kalau mau cerdas juga dukunnya, taruh bawang sekarung, cabai sekarung, insya Allah laku warungnya. Ini kita kadang-kadang dibodoh-bodohin kan. Makanya tadi kuatkan tauhidnya. La matluba ilallah, la maksuda ilallah. Tidak ada tempat yang kita tuju kecuali Allah. Tujuan kita hidup adalah Allah. Allah, bukan siapa-siapa. Allahu Akbar. Guru saya baru kemarin meninggal, Pak. Tanggal 13 Desember guru saya meninggal. Wafatnya indah. Lagi memberikan pengarahan depan wali santri. Ayat yang beliau baca, karena tujuan beliau hanya ingin berdakwah melalui pesantren, mengajarkan santri. Tujuannya Allah. Saat beliau mengucapkan satu ayat Quran, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Benar, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Suaranya hilang, pingsan beliau. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai pintu gerbang ternyata sudah wafat. Tapi penasaran dibawa ke rumah sakit. Tuh, orang-orang soleh itu wafatnya indah. Ya. Pimpinan pesantren Darut Taqwa. Ya, samping mau CCM ada pesantren, tuh kiainya baru kemarin meninggal, tuh guru saya. Saya 32 tahun belajar sama beliau. Ya, Insya Allah. Saya tanya sama istrinya beliau, Ibu, saya bilang, Pak Kiai itu amalannya apa? Rupanya Masya Allah, ya, amalannya selesai tahajud, baca Quran, nunggu azan subuh, pas azan ke masjid beliau. Ya, makanya ketika tujuannya Allah, Allah mudahkan dalam urusan wafatnya, dunianya, segala-galanya Allah mudahkan. Nah, makanya tadi kalimat tauhidnya dikuatkan. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah kecilkan masalah kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, hakikatnya bukan untuk melemahkan kita, tapi masalah yang datang itu adalah untuk menguatkan kita. Tinggal tadi kembali kepada kita. Saat berhadapi masalah, kita tambah dekat sama Allah atau tambah jauh dengan Allah. Ya, makanya datang terus sama Allah. Karena Allah lah yang mengecilkan masalah kita. Masalah terbesar dalam hidup kita bukan persoalan dunia. Khawatir kita saat berjumpa dengan Allah tidak membawa bekal. Saya mau tanya sama Bapak, cinta nggak sama istri? Cuman satu Bu yang jawab. Pak, cinta nggak sama istri? Sayang nggak sama istri? Ibu sayang nggak sama suami? Bener? Setia sama suami? Bapak di dompet ada foto istri nggak? Di HP ada foto istri? Nggak ada. Ada foto istri Pak di HP? Saya nggak pernah memajang foto istri di status. Nggak pernah, sampai istri saya protes. Kenapa Abi nggak pernah pajang foto Umi di status? Saya bukannya nggak mau majang, saya jaga. Ya saya jaga, cukup saya mandang. Bapak pun punya kan foto istri di handphone? Makanya tenang Pak. Di kantor Bapak ada masalah, nggak usah khawatir. Lihat foto istri. Tenang Pak, tenang. Di kantor masalah kecil, ingat istri, ini masalah paling besar. Allahu Akbar. Ya ngaji subuh mas santai ya Pak ya. Nah, kita yang penting dapat ilmunya. Zikir tuh, kalimat tauhid tadi, kemudian takbirnya dikuatin. Kemudian menjelang Ramadan ini banyakin sholawat. Sholawatnya dibanyakin. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan diturunkannya ayat Al-Quran tentang perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah turun di bulan Sya'ban. Makanya kalau orang bersolawat itu Masya Allah, keberkahan itu terasa. Bapak Ibu, kalau zikir solawat atau zikir-zikir yang biasa dibaca, berapa sehari? Sampai 1000? Ibu solawat sampai 1000? Pak, solawat sampai 1000? Ya Allah, kita lebih asik megang handphone dibanding dengan megang tasbih. Sebulan yang lalu saya mendapatkan kisah yang nyata, cerita langsung ke saya. Sebelumnya saya hanya mendengar terkait dengan amalan sholawat ini hanya dari bacaan buku, literatur bacaan. Dulu ada di Libanon itu orang non Muslim, ya, orang non Muslim, dia ikut hadir maulid, anaknya tertembak, berlumuran darah, dibawa ke rumah sakit, ternyata sulit untuk ditolong karena sudah tidak sadarkan diri, harus dirujuk ke rumah sakit besar. Di rumah sakit besar itu langsung masuk ke ruang ICU. Ketika masuk ke ruang ICU, semua peralatan sudah dipasang. Apa yang terjadi? Orang tuanya suruh keluar semua. Dokter pun setelah masang, keluar semuanya. Ibunya di luar teriak-teriak. Apa teriakannya? Muhammad, Muhammad, di mana engkau? Lihat apa yang dilakukan oleh umatmu saat memperingati hari lahirmu. Bukan membahagiakan putriku, tapi mencelakai putriku. Orang non-muslim nggak bisa sholawat, Pak. Manggil-manggil Nabi Muhammad. Ya kita kan sholawat artinya memanggil Rasulullah. Ini manggil-manggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muhammad, Muhammad. Saat ibunya teriak-teriak, Rasulullah datang menghampiri anak yang tadi di ruang ICU. Anak itu diusap dalam kisah tersebut. Diusap, lalu kemudian anak itu sadar, langsung duduk, senyum, langsung anak itu berkata begini, Ibu, jangan dibuka jendelanya, tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar. Terus berulang-ulang sampai ibunya mendengar, ini kok kayak suara anak saya. Pas dilihat, Masya Allah, ibunya ngelihat, ya anak saya sudah sadar. Lalu kemudian masuk ke dalam. Nek, tadi kau teriak apa? Manggil-manggil ibu. Jangan biarkan dia keluar. Tutup pintunya, tutup jendelanya. Siapa yang kau maksud, nak? Kata anak tersebut, ibu, tadi ibu teriak-teriak manggil namanya. Ketika ibu manggil-manggil namanya, dia datang menghampiriku, mengusap kepalaku. Lihat sekarang, kepalaku sudah tidak ada luka lagi, tidak sakit lagi. Aku sehat, ibu. Langsung dokter pun datang. Semua kaget. Saat itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kisah itu hanya sekedar saya baca, Pak. Bertahun-tahun saya baca kisah itu. Kalau maulid saya sampaikan. Sebulan yang lalu saya jumpa dengan orang yang masuk ruang ICU. Saya ditelepon sama adiknya. Adiknya itu guru SD saya. Kakaknya sedang masuk ruang ICU. Saya ditelepon, Ustadz tolong datang ke rumah sakit, doain kakak saya. Kakak saya sudah 10 hari di ruang ICU, tidak sadarkan diri. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira saya datang ke situ untuk doain apa? Biar cepat, Ustaz. Kalau mau sembuh cepat, kalau mau meninggal cepat. Kemungkinan yang paling diharapkan apa? Saya masuk, Bu, Pak, ke ruang ICU itu jam 2 siang. Saya pulang ngajar di pesantren. Saya doain, ya, saya doain. Karena lihat kondisi, harapannya tipis. 10 hari di ruang ICU. Kaki sudah dingin. Ya, tanda-tanda apa itu? Dinginnya separuh, Pak. Sampai betis. Ya. Saya panggil anaknya. Ada 2 orang anaknya. Saya panggil guru saya tuh. Anaknya saya panggil. Ayo, bisikan di telinga ibu kalimat thayyibah. Zikir,
sholawat, istighfar, kalimat tauhid. Ayo bacakan. Dibaca Pak sama anaknya, sampai nangis anaknya. Karena sudah pasrah. Sudah 20 menit rupanya nggak ada perubahan. Masih begitu aja. Waduh, ini gimana saya bilang nih? Pengen cepet apa gimana? Pengen cepet rupanya nih. Tapi saya doa lagi. Saya pakai doa yang diajarkan sama guru supaya cepet. Enggak juga cepet. Akhirnya karena saya ngejar waktu, saya pamit. Saya pamit, tapi tolong jangan ditinggal, Ibu. Bisikkan di telinganya atau bacakan ayat-ayat Quran. Saya pamit Pak pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak dapat kabar. Saya pikir mungkin lupa ngabarin saya kali. Pas hari keempat, rupanya saya ditelepon sama kakak sepupu saya. Ya, anaknya dirawat di rumah sakit tersebut, masuk ruang ICU umur 4 tahun. Umur 4 tahun masuk ruang ICU. Saya datang ke situ, suruh doain juga. Jam 11 malam saya baru datang ke situ. Ruang ICU udah nggak boleh masuk, tapi saya minta izin. Saya bilang, izin saya mau doain sebentar aja, nggak usah lama-lama. Ya Allah, pas masuk saya doain, selesai, saya keluar, pas lagi duduk, anaknya si ibu tadi yang 10 hari, yang berarti kan sudah 14 hari, itu lewat. Saya bilang, Mas, Pak Ustadz, lagi apa Ustadz? Ini ponakan saya, masuk ruang ICU. Ibu gimana? Alhamdulillah Ustadz, ibu sekarang boleh pulang. Boleh pulang. Di mana? Di ruang atas. Saya datang Pak ke ruangnya, saya pakai jas putih. Pas masuk ke ruangannya, kata si ibunya apa? Ini Pak Dokter, bukan ibu, ini Pak Ustadz yang doain ibu waktu di ruang ICU. Ibunya cerita, Pak Ustadz, saya mau cerita, ini pengalaman spiritual saya, mudah-mudahan ini benar Pak Ustadz. Saya saat tidak sadarkan diri 14 hari itu, saya didatangi oleh sosok yang penuh dengan cahaya. Ustadz, apakah itu baginda Rasulullah? Saya bilang, Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun, pokok nur. Rasul itu penuh dengan cahaya. Ya Allah, saya yakin itu adalah Rasulullah, Bu. Kalau kita berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi atau dalam hal apapun, tidak bisa disurupai oleh apapun. Tidak bisa disama-samakan dengan siapapun. Tapi kalau Rasulullah datang kepada mimpi kita, jumpa dengan kita, yakin itulah Rasulullah. Emang ibu ngapain? Ustadz, saya ngamalin sholawat selama ini. Ketika saya baca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, datanglah beliau menghampiri saya dan saya saat itu sadarkan diri. Subhanallah. Makanya jangan putus sholawat. Ya, yang terakhir, jangan lupa baca Quran. Bu, baca? Suka baca Quran? Suka baca Quran? Latihan nyambut Ramadan. Nanti pasti Ramadan tambah semangat lagi kita membaca Al-Qur'annya. Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada mereka yang membaca Al-Quran, bahkan kita amalkan Quran tersebut. Ya, nah, makanya bulan Sya'ban ini, ayo lakukan amalan-amalan. Nanti di nisfu Sya'ban, biasa di sini ada sholat, ada sholat hajat atau sholat apa di sini, ada malam nisfu Sya'ban. Baca, ikuti saja. Itu ulama nggak mungkin menyesatkan kita kok. Ya ulama nggak akan menyesatkan kita. Kita baca Yasin, berarti kita latihan baca Quran di situ. 3 balikan kan, kita minta sama Allah panjang umur, jauhkan dari bala, dimudahkan rezeki. Kita minta saja sama Allah, mintanya sama Allah, tujuannya minta sama Allah. Ya, makanya sholatnya sholat hajat atau sholat apa saja yang memang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga lindungi kita semua, Allah berkahi kita semua, dan Allah bimbing kita dalam ketaatan insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silakan ikuti kegiatan dakwah saya mulai akun medsos di TikTok Ustadz SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.